Kalau kamu masuk ke dunia politik praktis, you are on the spotlight. Jadi kamu tuh di komen. Pasti. Kamu diam di komen, cara berpakaian kamu di komen, cara ngomong kamu di komen. Dan orang di era hari ini nggak akan ngomen yang positif. Itulah kenapa 45 km saat pemakamannya, ribuan orang kan kiri kanan tuh. Ya. Hari ini, nah ini. Setahun itu 120.000 orang yang datang ke makam anak saya ngedoain. Tiba-tiba si direkturnya minta izin mau ngasih spesies terbaru dinamai anak saya. Saya tuh asli tuh 30 second saya speechless. Nah jadi nanti jangan kaget ada teratai namanya Al-Mumtaz. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gimana cara ngontrol dirinya supaya Kan tadi dalam Islam manusia mulia itu manusia yang paling bermanfaat. so good? Udah itu aja. Ya. Jadi saya bilang istri saya akan bermanfaat ngurusin bidang yang dia suka kan. Perempuan, kebencanaan, sosial gitu di komisi berapanya. Saya bermanfaat dengan bidang saya, ya udah itu aja. Makanya walaupun kita tahu ya Daniel ya, kalau kamu masuk ke dunia politik praktis, you are on the spotlight. Jadi kamu tuh di komen. Pasti. Kamu diam di komen, cara berpakaian kamu di komen, cara ngomong kamu di komen. Dan orang di era hari ini nggak akan ngomen yang positif. Lebih cenderung nyari jelek-jeleknya kan. Makanya kalau mau jadi pemimpin harus sabar, harus ekstra ikhlas, harus ekstra patient, harus banyak ekstra-ekstranya. Karena diam diomongin, kerja juga diomongin. Jadi mending kerja aja, sama-sama diomongin, Ya. tapi ada hasilnya. Ya. Karena orang sering ngomenin proses, setelah hasilnya jadi baru tepuk tangan. Kereta api cepat, dibully, dikritisi, dikomen, udah jadi sekarang semua orang tepuk tangan. Ya, betul. Jutaan orang udah pakai wush kan. Saya juga sama. Even saya bikin masjid coba untuk umat. Yang ngeritik banyak. Setelah jadi, oh ternyata mereka paham. Nah itulah resiko demi menjadi orang bermanfaat, masuk ke spotlight yang kadang kita diomongin, diapain, ya harus diterima aja. Kang Emil udah tadi sempat ngomongin soal masjid, bikin masjid. Saya ingat banget momen tersebut ketika saya mendengar bahwa almarhum Eril hilang di Switzerland. Itu saya sama istri saya langsung kayak kita berdoa bareng. Kita benar-benar sebisa mungkin. Saya ingat saya WhatsApp juga kok ke Kang Emil. Saya bilang, Kang Emil, ini saya lagi ngedoain juga. Kita doain untuk yang terbaik aja yang terjadi gitu. Saya ketika dengerin interview Kang Emil dengan Najwa itu saya juga ikutan nangis juga sih Kang Emil. It's tough. It's a huge nightmare buat kita semua. Apalagi sebagai seorang ayah gitu ya. Kang Emil sendiri sekarang nih kalau saya pengen nanya mungkin dari kacamatanya Tuhan gitu ya. Kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi gitu, Kang Emil? Iya gini Daniel. Dalam hidup itu ada blessing, ada ujian. Nah ujian orang tuh lain-lain. Ya. Ada yang diuji dengan kekayaan. Ketika kaya malah dia lupa Tuhan. Waktu miskin ingat Tuhan. Ya. Ada yang diuji oleh kekuasaan. Dengan kekuasaan dia jadi korup, dengan kekuasaan dia lupa diri gitu. Macam-macam. Nah, saya ujian terbesarnya itu diambil anak yang paling saya sayang ya. Aduh susah itu. Sampai sekarang sebenarnya nggak bisa saya nerima 100%. Tapi saya gunakan namanya tali keimanan. So I hold semua guncangan ini ke tali ketuhanan aja, nggak bisa lain. Karena pakai logika nggak bisa, pakai rasionalitas tuh nggak bisa.
Apa itu tali ketuhanan? Ya saya harus let go, saya harus move on dengan nilai-nilai yang saya yakini. Nilai pertama ada dalam Al-Quran ya, setiap yang bernafas akan meninggal. So it's a truth gitu. Ya. Semua makhluk yang bernafas akan meninggal. Berarti kan terjadi si kebenaran itu. Yang kedua, kematian itu rahasia Tuhan. Gak ada yang bisa tahu di mana, kapan, dan how. Gitu. Ada yang dengan sakitnya, ada yang di tempat, di rumah sakit, ada yang macam-macam lah. Itu rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Tapi pasti, saya pasti meninggal, Mas Daniel pasti meninggal, semua yang di sini pasti meninggal. Cuma kita nggak bisa nebak. Kita meninggal di kasur rumah sakit, apa kita meninggal di jalan, kita nggak tahu. Betul. Oleh karena itu, yang penting kita ada bekal itu aja. Bekal kita apa? Kebaikan. Nah, itu tadi ya. Yang berikutnya, anak saya itu, saya bahasakan begini. Dia itu diambil Tuhan saat sedang mekar-mekarnya gitu. Kalau lewat sedikit layu, kalau kurang sedikit belum mekar. Jadi in the perfect time, in the eyes of God-nya begitu. Nah saya, karena pakai logika manusia, nggak bisa nerima sebelumnya kan. Karena harusnya yang lahir duluan meninggal duluan. Ya. Karena orang tua itu rata-rata lahir duluan, maka harusnya orang tua yang meninggal duluan kan. Atau kita berpasangan suami istri. Kita prepare karena one of us gak akan terlalu jauh lah ya kira-kira begitu. Either suaminya dulu atau istrinya dulu. Tapi kalau anak duluan dibanding orang tuanya is very very difficult. Karena gak ada istilahnya kan. Yatim istilah anak ditinggal oleh ayahnya. Piatu istilah anak ditinggal ibunya. Yatim piatu istilah ditinggal oleh Ayah dan ibu. ayah ibu. Janda istri ditinggal oleh janda mati ya, ditinggal oleh suami. Duda mati ditinggal. Tapi kan coba orang tua yang ditinggal anak apa istilahnya? There is no words to describe. Wow. Kan saking. Jadi saya berpegangannya ke situ, Neil. Ya. Nah, saya ceritakan beberapa peristiwa yang menyebabkan saya meyakini Allah memang sudah takdir terbaiknya. Kebaikan-kebaikan anak saya itu ketahuannya setelah dia meninggal. Banyak banget yang datang bertestimoni. Pak saya ditolong dibayarin Pak saya ditolong diseberangin di jalan, Pak saya ditolong dikasih ambulan di Jakarta, Pak saya ditolong waktu ojek saya mogok, Pak saya ditolong, banyak saya bilang anak saya. Sempat bengep-bengep ya pernah. Dia bilang, Ril kamu kenapa? Jatuh Pak gitu. Padahal dia habis nolongin supir ojol yang dipukulin preman. Jadi dia nolong si supir ojol, disangka si preman dia bagian temannya ojol kan. Digebukin juga. Wow. Anak gubernur loh. Karena kan bisa saya kirim polisi ibaratnya lah ya. Tapi dia dengan cueknya datang ke rumah. Kenapa dia jatuh Pak? Katanya gini. Wow. Karena kadang-kadang bapak ke anak tuh kan suka cuek-cuekan gitulah ya. Apalagi anak laki. Anak laki. Oh gitu, ya udah hati-hatilah gitu. Ketahuannya setelah meninggalnya kan. Jadi itulah kenapa 45 km saat pemakamannya ribuan orang kan kiri kanan tuh. Ya. Lewat jalan tol, di jembatan tol masih orang dadah-dadah gitu ya. Gitu. Hari ini, nah ini di makamnya itu si kuncennya nih tukang jaga makam setahun itu 120.000 orang yang datang ke makam anak saya ngedoain. Kalau dibagi 12 bulan kan berarti 1.000 orang per bulan. Ya. Gitu. Pertanyaannya kan
pahlawan bukan, ulama bukan, Wow. tokoh bukan, she just a boy gitu kan, yang dicintai Ya. dengan cara seperti itu. Nah, itu makanya akhirnya saya percaya ini mungkin pilihan Tuhan lah ya, karena gak semua orang meninggal sampai hari ini didoain, diziarahin. Berarti kan ada 120.000 Al-Fatihah tuh setiap tahun mengucur terus, gak berhenti ke makam. Ya. Saya aja belum tentu kan, semua dari kita juga belum tentu. Tapi anak saya itu juga dimuliakan Tuhan, di Al-Fatihahin 120.000 Setiap tahun. setiap tahun. Gila. Nah, puncak rahasia Tuhannya, Nil, at the end of my term ya, sebagai gubernur saya ke Cina 2023 bulan Mei, setahun setelah Eril wafat. Beres pertandatangan MOU antar gubernur, tiba-tiba si gubernurnya ngajak ke kayak Botanical Garden, kayak Bogor Kebun Raya. Di situ ada tempat studi kawin silang spesies yang namanya lotus atau bunga teratai. Jadi lotus itu kayak anggrek, gitu, bisa dikawin silang. Tiba-tiba saya lagi bengong gini-gini, Pak, boleh nggak teratai kami yang terbaru dinamai anak Bapak? Coba di Cina, coba di Tiongkok ya. Wow. Kalau yang ngasihnya tuh IPB atau saya masih ngerti lah karena ini mah di Tiongkok out of nowhere tiba-tiba si direkturnya minta izin mau ngasih spesies terbaru dinamai anak saya. Saya tuh asli tuh 30 second saya speechless. Nggak masuk ke logika saya gitu. Saya lagi negeri Tiongkok. Tiba-tiba anak saya kok diketahui oleh orang Tiongkok. Nggak hanya diketahui, kok tiba-tiba dimuliakan, mau dikasih nama. Saya bilang, ya saya tanya istri saya dulu, saya bilang ya. Otak saya jawabnya otomatis gitu. Nah, jadi nanti jangan kaget ada teratai namanya Al-Mumtaz. Apa storyline yang indah, Daniel? Itu kan bunga air. Anak saya kan meninggalnya di air. Oleh sebuah keindahan cerita, dikasih nama kehormatan bunga air gitu. Yang air si teratai itu kan hidup di tiga alam. Akarnya di lumpur air, batangnya di air, bunganya kan di udara. Di udara. Nah, sama juga anak saya lahirnya di Amerika, besarnya di Asia, meninggalnya di Eropa gitu. Pertanyaan saya, apakah koinsiden gitu kan? Tapi akhirnya saya percaya si anak itu memang seistimewa itu. Tidak diskenariokan, tetap dimuliakan manusia yang masih hidup, dikasih kehormatan, bunga terindah. Susah saya nerangin, coba pakai logika apa. Nah, gara-gara itulah ya sudah, berarti nah puncaknya kenapa saya move on. Tahu Habib Lutfi kan? Ya. Habib Lutfi itu jarang ziarah, kecuali ke makam-makam yang dia anggap secara spiritual istimewa. Ya. Dia datang ke makam Eril, berdoain. Dan ini nasihatnya yang bikin saya move on. Saya jarang ceritakan, mungkin baru pertama di podcast ini. Kang, Akang harus tenang lah kira-kira gitu ya. Siap, saya bilang, Abah kan nyebutnya Abah. Dia udah bahagia kira-kira gitu. Jadi dia itu adalah jiwa yang mulia sejak sebelum lahirnya gitu. Yang dititipkan ke kamu dan keluarga. Jadi Eril itu is not belong to you lah kira-kira begitu. Yeah. Hanya dilewatkan ke rahim istri saya, dititipkan untuk dirawat
oleh saya dan keluarga, tapi bukan milik saya. Ketika pemiliknya di waktu yang dia inginkan untuk kembali sebagai tempat titipan, saya harus mengikhlaskan gitu. Wow. Mbak, Ya. sudah, saya bilang. Berarti selama ini saya sudah merawat, membesarkan, mendidik jiwa yang mulia itu sebagaimana mestinya. Kira-kira gitulah. Ya. Kok kayak tabah banget ya Pak Ridwan. Ya mereka nggak tahu lah saya nangisnya jam berapa kan, karena saya perlihatkan di konten. Ya, saya nangis lah. Saya nangis di malam hari, saya nangis jam 2 pagi gitu kan. Setelah ujian Eril itu, for me ya, apapun ujian berikutnya itu nggak ada apa-apa. Dizolimin, dijahatin, terserah gitu. Saya hadapin aja gitu. Karena saya udah di puncak gunung ujian tuh, saya udah lewatin. Jadi karena puncak gunung ujian udah saya lewati, semua yang mau menguji pun ibarat saya mah nggak seberat itu.